Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai tali sifat, ya. Tali sifat itu atau tali pengukur adalah tali yang berbandul timah pada ujungnya dan dipakai oleh tukang batu untuk memastikan ketegak lurusan tembok. Klik lagi. Yuk kita baca 1, 2, 3. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jiwaku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, kalau Bapak Ibu baca kitab Amos pasal 7, ini ada hukuman yang sudah dikirim oleh Tuhan karena bangsa Israel berdosa, ya. Nah, meskipun hukuman diberikan kepada bangsa Israel, namun bangsa Israel tidak bertobat. Nah, akhirnya Tuhan mengukur. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nah, tali sifat tadi apa? Tali pengukur untuk menentukan ini lurus atau tidak. Kebenaran yang pertama, tali sifat adalah simbol standar kebenaran. Tali sifat adalah apa? Simbol standar kebenaran. Apakah kita hidup lurus atau menyimpang? Jadi standar kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan. Jadi standar untuk mengukur hidup kita benar atau salah itu firman Tuhan. Tembok yang lurus, orang boleh mengatakan ini sudah lurus Pak, mandornya mungkin ngomong lurus. Oh tidak, setelah dipasang tali sifat ini masih miring. Saya pernah ada cerita, jadi mandor-mandor di proyek-proyek itu, ketika para tukang itu sudah pada tidur, dia senter itu pakai baterai temboknya itu set gitu. Nah, kalau kelihatan ada bayang-bayang berarti tidak lurus, langsung dikasih coretan. Belingkak ini, kasih coretan lagi. Besok paginya kepada tukangnya, tolong ya itu dibongkar karena tidak lurus. Nah, untuk standar tembok itu tali sifat, tapi untuk standar kebenaran kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Jadi tali sifat adalah simbol standar kebenaran. Apakah kita hidup lurus atau menyimpang? Jadi marilah kita belajar untuk memiliki standar firman. Amin. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan dengar kata orang. Orang boleh berkata tidak baik atau salah kepada kita, tapi itu bukan jadi standar dalam kehidupan kita. Standarnya apa? Firman. Kalau firman Tuhan mengatakan engkau benar, tidak usah peduli kata orang. Paham di sini? Paham Bapak Ibu? Karena standarnya apa? Firman. Jadi jangan terbentuk oleh kata orang. Tapi biarlah firman Tuhan yang membentuk kita, mengukur kita. Ukuran benar atau salah itu bukan kata orang, betul? Ukuran benar atau salah itu kata firman. Jadi mari Bapak Ibu jangan terlalu mikirin kata orang. Benar enggak? Selama ini kita ini mikirin kata orang. Selama ini kita pusing dengan kata orang. Padahal standar kebenaran itu adalah firman. Kalau firman ngomong engkau benar, cukup, nggak usah peduli dengan kata orang. Amin. Mari kita belajar dari firman.
Tali sifat adalah simbol standar kebenaran. Apakah kita lurus atau menyimpang? Selama kita hidup sesuai dengan standar firman, tidak usah peduli dengan kata orang, pusing dengan kata orang itu. Amin. Bertahun-tahun kita ini disibukkan dengan kata orang, bener enggak? Bener enggak? Wah, si anu ngomong ini, si anu ngomong ini, kita jadi terpengaruh, kita jadi tercetak, terbentuk oleh kata orang tersebut. Padahal itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran kita firman. Itulah sebabnya tidak usah ribut pusing dengan kata. Ketika kita mengukur hidup kita standarnya firman, kita tidak kecewa, terluka, sakit hati dengan kata orang. Amin. Amin. Kenapa kita ini jadi lemah? Karena kita senantiasa memikirkan kata orang. Itu bukan standar kebenaran, Pak. Benar? Itu bukan standar kebenaran, itu bukan tali sifat. Tali sifat kita itu firman Tuhan. Orang ngomong apa terserah, tapi aku mau hidup dalam kebenaran. Ingat cerita bapak dan anak yang naik keledai? Tahu? Saya ulangi. Si bapak dan anak ini mau ke kota. Nah, si bapak dan anak itu membawa keledai. Nah, bapak dan anak ini menuntun keledai. Nah, sampai di tengah kota, orang kota ngomong begini, bapak dan anak kok bodoh. Kenapa bodoh? Karena ada keledai kok tidak dinaiki. Akhirnya si anak naik keledai, dituntun sama bapaknya. Di tengah kota, orang kota ngomong, ini anak kurang ajar, tidak menghormati orang tua. Lah mosok dia naik keledai enak-enak, bapaknya suruh nuntun keledai. Akhirnya di pinggir kota mereka rembuk, Pak, tadi bapak dengar suara itu enggak? Iya. Oleh sebab itu sekarang bapak yang naik keledai. Sekarang yang naik keledai siapa? Bapaknya. Masuk ke kota, ada yang ngomong lagi, itu bapak tidak sayang kepada anaknya. Mosok anaknya suruh jalan kaki sambil menuntun keledai, dia naik keledai. Ya, akhirnya sampai di pinggir kota, di luar kota, mereka rembukan lagi. Nah, tadi kamu dengar enggak omongan orang? Iya, Pak. Anak kira-kira nak, ya sudah kalau begitu kita naik keledai dua-duanya. Akhirnya bapak dan anak naik keledai sampai di tengah kota. Orang juga ngomong, itu anak dan bapak tidak kasihan dengan keledai. Mosok keledai kecil itu ditumpangi dua orang. Akhirnya mereka bingung. Sampai di pinggir kota, nak, kamu tadi dengar kata orang? Iya, Pak. Wah, kita salah lagi, nak. Iya, Pak. Kalau gitu gimana? Kalau gitu kita keledainya. Jadi anak dan bapak membopong keledai berdua. Bayangkan Bapak Ibu, keledai dibopong, lucu enggak? Hoplak. Kalau kita dengar kata orang, itu enggak ada benernya, Bapak Ibu. Selama orang atau kecenderungannya tidak senang dengan kita jadi bingung sendiri. Naik keledai anaknya salah, bapaknya naik keledai juga salah, tumpangi loro-lorone ya salah, keledai dekat ya salah. Itu orang itu mendengar kata orang. Betul? Jadi standar kebenaran kita itu adalah firman Tuhan. Mari kita belajar untuk menggosokkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena kita ini digosok oleh kata orang. Kita ini dibentuk oleh kata orang. Si A ngomong ini kita tersinggung, si A ngomong ini kita terluka, si A ngomong ini kita jadi sakit hati. Bertahun-tahun kita seperti itu. Mari kita ubah cara hidup kita. Tahun 2025 menjadi tahun perubahan. Mulai dari kita izinkan siapa yang membentuk kita. Bapak Ibu mengizinkan siapa yang membentuk kita? Bapak Ibu, engkau izinkan siapa yang membentuk hidupmu? Firman ya, oke. Jadi mulai jangan terpengaruh dengan
Tidak usah repot kita. Tali sifat adalah simbol standar kebenaran. Apakah kita hidup lurus atau menyimpang? Yang kedua, Israel sudah tidak lurus di hadapan Tuhan. Ketika tali sifat itu diarahkan ke Israel, kedapatan tidak lurus di hadapan Tuhan. Ini namanya Menara Pisa. Di mana itu? Italia. Nah, ketika Menara Pisa ini ditaruh tali sifat, tali ukur, ternyata miring. Ketika bangsa Israel ditaruh tali sifat, ternyata bangsa Israel tidak lurus di depan Tuhan. Bagaimana keadaannya kalau detik ini Tuhan mengukur kita? Tidak usah lihat orang lain. Kalau hari ini, detik ini Tuhan mengukur kita, bagaimana kondisi kita? Miring atau lurus? Ayo serius, ayo sungguh-sungguh. Detik ini ketika Tuhan menaruh tali sifat dalam hidup kita, kita kedapatan lurus atau menyimpang. Hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Tidak usah orang lain. Mari kita koreksi. Belum terlambat. Sekali lagi, bagaimana keadaannya kalau detik ini Tuhan mengukur kita? Bagaimana kalau Tuhan mengukur perkataanmu? Lurus enggak perkataanmu? Bagaimana kalau Tuhan mengukur pikiranmu? Bagaimana pikiranmu? Lurus enggak pikiranmu? Bagaimana kalau Tuhan mengukur hatimu? Luruskah hatimu di hadapan Tuhan? Bagaimana sikapmu, tujuanmu, ambisimu ketika diukur sama Tuhan? Lurus enggak? Hanya Bapak Ibu yang bisa jawab itu. Amin. Hari ini, detik ini, jam 9 tepat, ketika Tuhan menaruh tali sifat pengukur dalam hidupmu. Dari mulai pikiran kita, luruskah? Dari mulai perkataan kita, luruskah? Hati kita, luruskah? Kaki kita berjalan, perjalanan hidup kita, luruskah? Tangan kita, luruskah? Tangan itu artinya apa yang kita lakukan, luruskah di hadapan Tuhan? Tali sifat itu standar kebenarannya. Kita tidak bisa ngomong aku baik, ukurannya apa? Aku benar, ukurannya apa? Tidak bisa. Jadi ketika detik ini, ketika jam ini Tuhan menaruh tali sifat, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Sekali lagi, bagaimana pikiran kita ketika ditaruh tali sifat sama Tuhan? Luruskah? Luruskah kita melihat orang lain? Luruskah kita berpikir untuk istri, suami, anak, tetangga, satu jemaat ini? Luruskah pikiran kita? Luruskah hati kita memandang orang lain? Luruskah sikap kita terhadap orang lain? Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan berkata aku sudah benar Pak. Benar menurut siapa? Menurut saya sendiri. Tepatlah firman Tuhan ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Hati-hati dengan pandanganmu sendiri yang merasa kau benar. Hati-hati yang merasa engkau baik menurut pandanganmu sendiri. Karena Tuhanlah yang menguji hati. Hati gak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jadi awal tahun 2025 ini menjadi awal pembongkaran dalam kehidupan kita. Pembentukan
yang selama ini kita izinkan untuk membentuk kita, mari kita bongkar kalau memang standarnya itu tidak sesuai dengan firman. Bongkar itu. Standar kebenaran kita itu firman. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Kalau saya tanya, kalau kita punya masalah, semua ini salahnya siapa sih Pak? Salahnya dia. Apa ya? Dia. Kebanyakan orang merasa lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Terjemahan lain bagus banget. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita. Sah. Bapak Ibu bisa membenarkan engkau sendiri, bisa, itu hakmu. Membela diri, membenarkan diri, bisa, itu hakmu. Tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati. Di kedalaman hati kita yang tersembunyi, Tuhan tahu maksud hatimu. Di kedalaman hati yang tidak orang lain ketahui, Tuhan tahu maksud hati kita. Itulah sebabnya mari kita tulus. Itulah sebabnya mari kita bersih hati kita. Karena ketika Tuhan taruh tali sifat dalam pikiran kita, ketika Tuhan taruh tali sifat di mulut kita, ketika Tuhan taruh tali sifat di hati kita, ketika Tuhan taruh tali sifat di tangan, di kaki kita, itu nggak bisa, tali sifat itu tidak bisa bicara lain. Bener ya? Ukuran itu dia akan menunjukkan angka berdasarkan apa? Nimbang nih, nimbang, oh berat saya 68. Timbangan itu menunjukkan 68 itu dipengaruhi oleh apa? Oleh berat badan saya. Betul ya? Saya bisa mengubah enggak? Seharusnya 68 berat saya, tapi saya ubah jadi 30. Bisa enggak? Enggak bisa. Inilah yang disebut tali sifat. Tali sifat hanya berbicara fakta. Ukuran itu hanya berbicara fakta. Lah nek beratnya 65 ya ndak bisa. 30 dong tolong, timbangan 30 dong tolong, ndak bisa. Bener ndak? Kalau Tuhan sedang mengukur hatimu, ketika hatimu nggak lurus, Tuhan tolong dong, luruskan hatiku dong. Aku pengen lurus Tuhan. Loh, tapi kenyataannya nggak lurus. Paham Bapak Ibu? Jadi tali sifat itu tidak akan bicara melampaui keberadaan kita. Kalau memang pikiran kita nggak lurus, tali sifat akan mengatakan nggak lurus. Kalau memang hati kita bengkok, tali sifat akan bengkok. Kalau memang motivasi kita nggak benar, hati kita nggak benar, tali sifat akan mengatakan miring ini. Tali sifat hanya bergerak sesuai dengan keadaannya. Lihat Bapak Ibu, siku itu lurus enggak? Lurus ya. Artinya tali sifat hanya akan berbicara sesuai kenyataan. Benar enggak? Kalau misalnya siku itu miring, tali sifat mengikut miring enggak? Kalau sikunya miring, tali sifat miring enggak? Enggak dong. Jadi tali sifat tidak terpengaruh karena dia ukuran. Bapak Ibu, kalau hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita miring, tali sifat akan, ya memang miring kamu. Kita nggak bisa menyuap tali sifat untuk tolong dong ngomong yang baik, nggak bisa. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati. Mari Bapak Ibu, kita benahi hati kita. Mari kita beresi hati kita.
Saya mendapati kenapa banyak orang Kristen yang rajin ke gereja tapi tidak ada perubahan, karena hatinya tidak berubah. Rajinnya rajin, pelayanan tapi nggak ada perubahan karena hatinya nggak berubah, motivasi hatinya nggak berubah. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati. Jadi mari kita beresi hati kita. Ketika hati kita diukur sama tali sifat nggak akan ngomong yang lain. Dia akan ngomong berdasarkan isi hati kita. Paham Bapak Ibu? Amin. Jadi jangan wah ya begini karena dia apa? Tali sifat nggak mau tahu. Saya pengennya lurus, pikiran saya lurus, perkataan saya lurus, tangan saya juga lurus, hatiku juga lurus. Tapi kondisi keadaan yang membuat saya seperti ini. Tali sifat tidak mau tahu. Yang dilakukan tali sifat, kamu tidak lurus. Jadi tali sifat itu jujur. Ukuran itu jujur. Jangan begini, wah ini kok timbangannya ini 80 kilo padahal umurnya baru 17 tahun. Timbangannya 80 tahun. Wah, timbang lagi 80. Timbang lagi 80. Wah, ini timbangannya salah ini. Timbangannya salah apa? Kitanya yang memang beratnya segitu. Gadis umur 17 tahun timbangannya 80 kilo. Nah, itu gemuk apa langsing? Gemuk banget. Timbang lagi 80 kilo. Turun lagi, wah ini nggak bener. Timbang lagi 80 kilo. Dia ambil keputusan, ini timbangannya salah ini. Timbangannya salah apa memang dia yang gemuk? Timbangan tidak akan bicara di luar fakta. Timbangan tidak akan bicara di luar kenyataan. Tali sifat firman Tuhan tidak akan keluar keadaan kita. Amin. Jadi kita tidak bisa menyuap firman. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati kita. Tidak bisa. Mungkin kita merasa benar, mungkin kita berdebat dan kita merasa benar. Saya orang yang tidak suka berdebat. Kalau saya punya pernyataan dan di debat orang, saya sekali menjawab. Kalau dia debat lagi, udah saya berhenti. Saya nggak mau mengotori hatiku dengan perdebatan. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan dengan argumentasi, dengan perdebatan. Itu kan ujung-ujungnya pengen kita benar menurut pendapat kita sendiri. Benar enggak? Dengar baik-baik. Ketika ada orang konflik, siapakah yang banyak bicara? Dialah yang salah. Karena dia ingin mempertahankan kebenarannya sendiri dengan berbagai macam argumentasi. Dia menutupi kesalahannya dengan argumentasinya. Makanya buat orang seperti itu, aku diam, udahlah terserah, kamu benar ya, enggak apa-apa. Tapi Tuhan menguji hati. Amin. Jadi belajarlah diam. Jangan banyak membenarkan diri. Semakin kita membenarkan diri, justru semakin tahu apa motivasi kita, apa isi hati kita. Kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati. Yang ketiga, ketidaklurusan mengakibatkan hukuman. Ketidaklurusan Israel, maka Israel menerima hukuman. Karena bangsa Israel diukur sama Tuhan dengan tali sifat kedapatan tidak lurus, maka Amos pasal 7 ayat 9 versi mudah dibaca, tempat-tempat tinggi Ishak akan dibinasakan dan tempat-tempat kudus Israel menjadi tumpukan batu-batu. Aku akan membunuh keluarga Yerobeam dengan pedangku. Apa maksudnya
tempat-tempat kudus Israel. Apa maksudnya tempat tinggi Ishak? Tempat tinggi Ishak, tempat kudus Israel itu bicara tentang kerohanian, penyembahan mereka. Orang Kristen ketika diukur sama Tuhan tidak lurus hatinya, dengar baik-baik. Orang Kristen yang diukur oleh Tuhan, pikirannya, hatinya, perkataannya tidak lurus, maka kerohaniannya dibinasakan Tuhan. Maka tempat-tempat kudus kerohanian menjadi tumpukan batu, gak berfungsi, gak hidup. Maka penyembahannya gak mengalirkan hadirat Tuhan. Ini bicara tentang kerohanian. Orang Kristen yang hatinya tidak lurus, pikirannya tidak lurus ketika diukur oleh tali sifat, maka penyembahannya tidak ada keterhubungan dengan Tuhan. Ini kan tempat-tempat tinggi Ishak akan dibinasakan, dan tempat-tempat kudus Israel menjadi tumpukan batu. Ini bicara tentang penyembahan kepada Allah, bicara tentang kerohanian, tapi kerohanian yang mengalami kebinasaan, kerohanian yang mati, kerohanian yang tidak ada kehidupan. Aku loh Pak neng gereja, tapi kalau orang alami damai sejahtera, karena hati kita nggak lurus. Aku loh Pak neng gereja, aku yo rajin neng gereja, tapi kok tidak mengalami realita Tuhan, pikiran kita nggak lurus. Aku loh Pak ke gereja, aku loh Pak suka penyembahan, tapi tidak mengalami hadirat Tuhan. Dulu aku nangis-nangis, sekarang enggak. Hati kita nggak lurus. Amin. Amin. Kenapa kita tidak mengalami realita Tuhan? Kenapa dulu kita nangis-nangis sama Tuhan? Wow, kita luar biasa. Tidak. Mungkin ketika Tuhan mengukur hati kita nggak lurus, pikiran kita nggak lurus, perkataan kita nggak lurus, tangan kita nggak lurus, kaki kita melangkahkan kaki ke jalan yang nggak lurus. Lebih parah lagi ayat yang selanjutnya, aku akan membunuh keluarga Yerobeam dengan pedang. Siapakah Yerobeam? Yerobeam itu adalah pemimpin kala itu. Tapi Tuhan bunuh Yerobeam, karena Yerobeamlah yang membawa bangsa Israel menyembah berhala. Maafkan saya, jangan menjadi provokator yang merusak orang lain. Yerobeam itu provokator merusak bangsa Israel. Yerobeam dalang bangsa Israel menyembah berhala. Yerobeam dalang membuat bangsa Israel nggak lurus hatinya. Yerobeam menjadi dalang membuat bangsa Israel tidak lurus pikirannya, sehingga Tuhan membunuh Yerobeam. Bapak Ibu, jangan menjadi dalang perusak orang lain. Bukan kata saya, firman Tuhan yang mengatakannya. Jangan menjadi provokator. Saya kalau punya masalah dengan siapapun, saya nggak akan bagi ke istri saya, nggak akan bagi ke anak saya. Saya tidak menularkan kebencian saya kepada orang lain, kepada anak dan istri saya. Saya bereskan. Setelah selesai saya ngomong kepada dia, aku tadi begini-gini. Udah. Jangan wariskan kebencianmu pada orang lain. Jangan wariskan ketidaklurusanmu pada orang lain. Kristen Yerobeam adalah orang Kristen yang mewariskan ketidaklurusan hati kepada bangsa Israel. Kristen Yerobeam adalah mewariskan ketidaklurusan pikiran kepada orang lain. Yerobeam menjadi tokoh intelektual dari ketidaklurusan bangsa Israel.
Itulah sebabnya aku membunuh keluarga Yerobeam dengan pedangku. Bukan saja Yerobeam yang dibunuh, tapi apa? Keluarga Yerobeam. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kenapa usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga, pelayanan kita sepertinya mati dibunuh, atau kerohanian kita, ibadah kita tidak mengalami realita Tuhan? Mungkin ketika Tuhan menarik tali sipat, kita nggak lurus. Bilang sama sebelahmu, mari kita lurus. Akhir-akhir ini saya mendapati orang-orang Kristen nggak lurus hatinya. Tapi memang itu penggenapan firman. Tapi memang itulah firman Tuhan digenapi. Tapi saya berdoa, biarlah hatimu tetap lurus di depan Tuhan. Aku berdoa pikiranmu tetap lurus di depan Tuhan, tanganmu tetap lurus di depan Tuhan, kakimu tetap lurus di depan Tuhan, kecenderungan hatimu tetap lurus di depan Tuhan. Amin. Jangan usahamu dibunuh sama Tuhan, jangan keluargamu dibunuh sama Tuhan, jangan pekerjaanmu, keuanganmu dibunuh sama Tuhan, kesehatanmu dibunuh sama Tuhan. Karena hati kita nggak lurus, kita menjadi Yerobeam. Berat loh Bapak Ibu. Buat tapi kan ini kan zaman anugerah, betul zaman anugerah. Tapi Dia Allah yang maha adil. Nek adil itu kalau salah dihukum, nek bener diganjar, diupahi, kan begitu. Amin. Tempat-tempat tinggi Ishak akan dibinasakan, dan tempat-tempat Ishak, Israel itu adalah umat Tuhan. Benar enggak? Ishak, Israel itu umat Tuhan, umat kepunyaanku. Tapi kenapa Tuhan rela, Tuhan tega membunuh? Coba pikirkan, coba renungkan. Israel, Ishak itu umat kesayangan Tuhan, itu anak perjanjian. Tapi kenapa Tuhan tega membunuh? Kenapa Tuhan tega tidak hadir dalam kehidupannya? Ya karena mereka gak lurus. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jangan kita bangga kalau kita jadi Kristen. Jangan. Lawang Israel saja, berulang-ulang saya sampaikan, umat punyaan Allah itu ya Israel itu. Kita hanya cangkokan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita diselamatkan Tuhan, kita menjadi umat Tuhan, menjadi Israel rohani karena cangkokan kepada kita, belas kasihan Tuhan kita. Kita ini sesungguhnya binasa, betul? Jadi umat kepunyaan Tuhan itu ya Israel itu, bangsa Israel itu. Nah, kalau keselamatan sampai ke Indonesia, sampai ke kita, itu karena kita ini cangkokan. Kita ini bukan aslinya, betul? Jadi kalau yang aslinya saja Tuhan tega menghukum, Tuhan tega membunuh, apalagi cangkokan. Amin. Paham di sini? Oleh sebab itu mari kita serius. Mari kita lurus. Yang keempat, orang yang keras hati tidak bertobat ketika mendengar firman, malah mengusir nabi. Kemudian Amasya memberi perintah kepada Amos, pergilah engkau dari sini, hai nabi, enyalah ke negeri Yehuda dan bernubuatlah di sana. Amasya sama, mereka pemimpin. Ketika dikasih tali sipat, tali pengukur, dan kedapatan tidak lurus, tidak bertobat, tidak membenahi diri, malah mengusir si nabi. Siapakah Amasya? Amos pasal 7 ayat 10. Amasya imam di Betel. Jadi Amasya itu adalah imam, seorang imam tapi mengusir nabi. Imam itu zaman sekarang siapa?
pemimpin rohani, orang Kristen yang rajin, tapi justru mengusir nabi. Orang Kristen yang rajin tetapi justru tidak suka dengan firman. Amasya. Jangan menjadi orang Kristen Amasya. Orang Kristen Amasya adalah ketika diukur dengan tali sifat dan kedapatan tidak lurus, tidak bertobat, tidak membenahi diri, malah mengusir nabi, malah mengusir hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu. Ini ciri orang yang keras hati. Orang yang keras hati ketika diukur oleh firman, kamu salah, bukan berusaha berubah, tapi malah menentang si pembawa firman itu. Padahal standar kebenaran itu adalah apa? Firman. Sementara pembawa standar kebenaran diusir, dibenci, orang disenangi. Ini Kristen Amasya. Mantuannya itu nggak bener itu. Yang nggak bener firman Tuhannya atau orangnya? Jadi orang yang keras hati itu tidak meluruskan hatinya yang bengkok ketika dapat firman. Ya, tali pengukur itu kan firman. Ketika mendengar firman, dia oh ya, aku yang salah. Kalau begitu aku akan minta ampun kepada dia. Dia nggak begitu, tapi malah oh nggak benar ini, aku yang benar. Wah, bapak ini salah ini, mosok firman Tuhan begitu. Nah, malah mengusir nabi. Orang yang keras hati tidak bertobat ketika mendengar firman, malah mengusir nabi. Orang yang tidak berubah itu karena satu, keras hatinya. Yang kedua, orang yang tidak berubah karena merasa benar. Aku benar kok. Padahal diukur firman Tuhan, kedapatan tidak lurus. Yang ketiga, orang yang tidak berubah adalah karena tidak rendah hati menerima firman, alias masih mempertahankan pendapatnya sendiri. Sampai ada istilah nganti dikuncir ora tak apuro. Nah, itu menunjukkan bahwa dia keras. Artinya apa ini? Yang orang-orang bukan orang Jawa, artinya sampai mati saya tidak akan mengampuni orang itu. Itu tandanya orang keras. Nah, kalau ada firman Tuhan, dia tolak. Ada firman Tuhan, dia tolak. Ada firman Tuhan, dia gak seneng. Karena dia masih aman di kepribadiannya yang lama. Dia masih suka dengan karakternya yang lama. Oh, ini saya nggak bisa dong. Gak ada kelemah lembutan. Amasya memberi perintah kepada Amos, pergilah engkau dari sini, hai nabi, enyalah ke negeri Yehuda dan bernubuatlah di sana. Artinya si Amasya itu nggak mau dengar firman. Nggak usah ngomong firman. Aku nggak mau dibentuk oleh firman. Saya mendapati banyak orang Kristen yang tidak mau dibentuk oleh firman. Mari Bapak Ibu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman menjadi apa? Dasar. Firman menjadi standar kebenaran. Nek firman Tuhan menjadi dasar, jadi standar kebenaran. Firman mengatakan salah, ya sudah kita terima. Oh, aku salah. Kalau firman berkata kamu nggak benar, ya sudah terima, aku nggak benar. Kamu nggak lurus, oh ya aku bengkok. Terima saja, rendah hati saja, jangan membenarkan diri. Amin. Itulah penyebabnya kenapa tempat-tempat tinggi dibinasakan. Terus tempat ibadah Ishak tadi menjadi tumpukan.
Artinya apa? Artinya hadirat Tuhan tidak ada di sana, kemuliaan Tuhan tidak ada di sana. Itulah kenapa orang Kristen yang ke gereja tapi tidak mengalami hadirat Tuhan, karena hatinya keras, hatinya nggak lurus, pikirannya nyimpang. Giliran dikasih firman menolak, nggak terima. Saya berdoa dalam nama Yesus, miliklah hati yang mencintai firman, dibentuk oleh firman, hidup oleh firman, hidup ditentukan oleh firman, hidup dibentuk oleh firman. Amin. Orang Kristen, kitab sucinya apa? Alkitab. Harusnya Alkitab menjadi dasar hidup kita. Alkitab harusnya menjadi pondasi dalam kehidupan kita, menjadi tali sifat dalam kehidupan kita, bukan kata orang, bukan situasi, bukan kondisi. Dan saya bukan tidak mau lurus, Pak, kondisi saya yang membentuk seperti ini. Bukan saya tidak mau lurus hati, Pak, lurus pikiran, Pak. Orang itu yang menjelekkan saya, Pak. Orang ngomong apa itu urusan orang itu. Bagian kita harus lurus di hadapan Tuhan. Amin. Kondisi keadaan itu tidak bisa kita kompromi. Kitalah yang harus meluruskan hati kita di hadapan Tuhan.